Skripsi itu bikin stres. Skripsi itu bikin hidupnya kacau. Skripsi itu bikin waktu mainnya jadi kurang. Halo guys, balik lagi ke video aku. Kali ini aku mau kasih tips ke kalian buat para mahasiswa-mahasiswa yang udah uzur, udah dewasa lah ya. Ya udah semester 5, semester 6, 7, 8 ke atas udah mulai pikir tentang skripsinya. Aku mau kasih tips tentang 7 cara cepat kerjain skripsi dengan santai. Karena aku slow, sungguh slow. Karena aku slow, sungguh slow. Jadi yang pertama adalah langsung aja ya, cari tema atau kalau bisa judul sih sedini mungkin. Artinya adalah secepat mungkin. Maksudku itu ya semester 5, semester 4 tuh kalian udah mikir tema apa yang mau kalian bahas di skripsi kalian. Jangan sampai ketika kalian semester 7, semester 8 teman-teman kalian udah punya pandangan tentang skripsi, kamu masih bingung, aku mau ngapain ya skripsinya ya, mau ambil apa ya, terlalu banyak temanya kan. Jadi kamu bingung. Sebisa mungkin itu dihindari, jadi ambil tema yang kamu sukai dan kamu kuasai. Ingat ya, disukai dan kamu kuasai di semester-semester pertengahan. Karena di semester pertengahan kan kamu udah dapat ilmu banyak gitu ya, dari semester 1 sampai semester 4, semester 5 gitu kan. Jadi kamu bisa tahu mana yang kamu sukai dan mana yang kamu kuasai. Itu kalau kamu bikin tema yang gak sesuai dengan kamu kuasai dan kamu sukai, kemungkinan kamu akan kesusahan dalam mengerjakan skripsi tersebut. Karena ya gimana ya, mungkin kalian bakal bosan, kok susah ya, terus ganti aja deh, kok nggak suka ya, ganti aja deh. Kalau kamu ganti-ganti terus, ganti topik, itu akan memperlama penyelesaian skripsi kamu. Terus nomor 2, diskusikan ke dosen kamu tentang tema apa yang akan kamu ambil. Biasanya nih, kalau aku dulu sebelum aku mengajukan judul, aku udah mulai diskusi dulu sama dosen-dosen. Jadi supaya aku tuh dapat gambaran gitu loh, penelitian aku tuh lebih detailnya mau dibawa kemana. Kalau kamu nggak konsul ke dosen, bahayanya adalah ketika kamu mengajukan judul itu ke koordinator skripsi, judul kamu bisa ditolak. Kenapa ditolak? Karena kemungkinan skripsi kamu itu sudah dikerjakan oleh kakak tingkat atau judul kamu itu terlalu mainstream. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, kalian bisa diskusikan tema-tema yang udah ada di benak kamu itu ke dosen yang kamu kira cocok buat komunikasi. Jadi kamu dapat mengerti mau dibawa kemana skripsimu, dan skripsinya ini tuh gimana, apakah sudah dipakai atau belum pernah dipakai oleh kakak tingkat, seperti itu. Jadi intinya diskusi dengan dosen itu tujuannya untuk memantapkan judul kamu. Jadi kamu tuh ada pendukung gitu loh, ada yang membackup tema skripsi kamu. Jadi kamu ngerti apa kekuatan dan apa yang menjadi ciri khas dari skripsi kamu, sehingga skripsi kamu itu tidak mainstream dan tidak ditolak oleh koordinator ketua skripsi. Nomor 3, mulai tulis proposal kamu ketika kamu sudah mantap dengan tema yang akan kamu pilih. Nah, skripsi itu guys, yang penting adalah kamu harus mulai nulis. Kalau kamu kebanyakan mikir, jadi kamu akan kesulitan untuk menulisnya. Tapi ketika kamu sudah mulai nulis, berani nulis, itu kemungkinan akan ada ide-ide yang muncul di benak kalian, dan kalian akan menulisnya dengan lancar. Dan penulisan proposal ini semakin cepat semakin baik. Tidak harus nunggu judul kamu di ACC. Kan kamu bisa nulis dulu tuh seperti kerangkanya, bab 1 terdiri dari apa, bab 2 terdiri dari apa. Jadi apa ya istilah Jawanya tuh, nyicil dulu ya, nyicil sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi buku. Yang keempat, perbaiki pola pikir kamu. Buat biasanya nih mahasiswa semester 7, semester 6 itu udah mulai panik. Kalau skripsinya di skip gimana sih? Kalau skripsinya nggak usah aja gimana sih? Kayaknya berat deh skripsi, lihat kakak tingkat aja sampai segitunya gitu kan, berat. Terus bakal stres nih skripsi nih. Gimana ya skripsi ya, kayaknya bingung deh, kayaknya susah deh, dan sebagainya. Lalala gini. Itu memang skripsi memang butuh perjuangan guys. Jadi kalian harus memperbaiki pola pikirmu bahwa skripsi itu adalah sebuah keharusan, sebuah kewajiban yang harus diselesaikan. Jangan dianggap itu sebagai beban, tapi anggaplah itu sebagai berkah. Banyak mahasiswa yang di awal sudah berpikir bahwa skripsi itu bikin stres, skripsi itu bikin hidupnya kacau.
skripsi itu bikin waktu mainnya jadi kurang, harus fokus ke skripsi. Ya itu benar, tapi aku nggak ngalamin hal seperti itu. Kenapa? Karena aku ngerjain skripsi dari bulan Februari tahun 2017 dan aku lulus ujian pendaftaran itu Maret 2018. Jadi ini bisa dilihat di buku PIN, di buku konsultasi skripsiku. Ini tuh aku ngumpulin koreksian skripsi itu 1 bulan sekali guys, ini lihat ya. Bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam. Artinya kan 1 bulan sekali aku ngumpulin. Jadi aku ngerjain skripsi itu 1 minggu dalam 1 bulan. 1 minggu aku fokus ke skripsi, terus 3 minggunya sisakan 4 minggu itu 1 bulan. 1 minggu pertama buat ngerjain skripsi, 3 minggu yang terakhir aku buat fokus ke kehidupanku, di latihan paduan suara, terus hangout sama teman-teman, terus liburan dan seperti itu. Jadi ketika nantinya aku semester 7, aku udah nggak ada beban buat mengerjakan skripsi. Jadi bebannya itu udah dijajah di awal gitu loh. Sedangkan teman-teman aku masih pada bingung cari judul skripsi gitu. Dan aku seminar proposal itu bulan Juni tahun 2017. Aku akses judul itu bulan Februari, lalu bulan Juninya aku seminar proposal. Jadi aku seminar proposal ketika aku semester 6. Dan menurut aku ya, semakin cepat starting point-nya kalian ngerjain skripsi, itu bakal akan mempermudah buat kamu ke belakangnya gitu loh. Karena kan menjelang semester 7, semester 8 itu kalian akan menghadapi magang. Waktu kamu akan disita buat magang, KKN dan sebagainya. Jadi intinya nomor 4 ini tuh kalian harus bawa skripsi ini dengan fun, jangan dianggap sebagai beban. Lagian semua mahasiswa itu harus skripsi, nggak cuma kamu doang yang ngerjain skripsi. Ingat orang tua juga yang udah ngebiayain kuliah. Buat kalian yang mahasiswa beasiswa, ingat juga negara atau swasta yang udah membiayain kamu. Banyak mahasiswa yang pengen berada di posisi kamu dapetin beasiswa. Karena kamu udah dapet beasiswa, jadi kamu harus bertanggung jawabin itu supaya beasiswa itu nggak mubazir kan. 5. Luangin waktu minimal 1 jam sehari lah ya. Jadi tuh mendingan kalian 1 hari ngerjain sedikit demi sedikit daripada kalian 1 bulan 1 kali. Kalau aku kan 1 bulan 1 periode ya, dalam 1 minggu tuh aku ngerjain terus. Yang 3 minggunya sisa. Kenapa aku nggak tiap hari ngerjain, 1 bulan pun nggak ngerjain? Karena aku ngerjainnya dari awal banget, dari semester 6 guys. Jadi itu tuh udah cukup gitu loh buat aku, santai-santai dan ngerjain skripsi dengan santai itu tuh cukup banget. Buat kamu yang baru semester 8 awal ngerjain judul dan ngerjain proposal itu, kalau bisa setiap hari kamu harus nyediain waktu 1 jam atau 2 jam buat ngerjain. Untuk masalah timeline waktu ya, aku lihat dulu ya ntar. Ini, jadi aku ini ya, bisa dibaca ya. Setelah deh kelihatan apa enggak ini ya, pokoknya ini dari Maret sampai Maret, berarti kan 1 tahun. Tapi aku lulusnya cepat, maksudnya itu ya kurang lebih 3,5 tahun lah. Tapi aku ngerjain skripsinya dalam waktu 1 tahun dengan sangat santai. Di Maret aku pengajuan judul, menyusun proposal Maret sampai Mei. Juni aku seminar proposal. Nah setelah aku seminar proposal itu kan bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, enggak sampai Oktober, Juli, Agustus, September, Oktober, 4 bulan ini aku free, nggak ngapa-ngapain guys. Yang lain teman-teman pada nyusun proposal, ini aku bener-bener nggak ngapa-ngapain. Aku hanya fokus ke kompetisi aku yang di Spanyol sama kegiatan magangku PPL yang di sekolah. Jadi aku cuma fokus di situ. Terus November aku ngerjain penelitian di sekolah. November dari penelitian sampai selesai nyusun bab 4 bab 5 itu 3 minggu. Karena aku setiap hari ngerjain dari jam 9 pagi sampai jam
3 sore di perpustakaan, jadi kayak jam kerjaku gitu, jam 9 berangkat ke perpus, terus ntar jam makan siang istirahat dulu, terus jam 1 itu balik lagi buat ngerjain lagi, pokoknya fokus di setiap hari 3 minggu, kalau nggak 2 minggu 3 minggu waktu itu 2 minggu 3 minggu selesai, terus mulai kumpulin lagi ke dosen pembimbing buat dikoreksi skripsinya. Terus bulan Januari Februari itu aku nggak ngapa-ngapain lagi guys. Kenapa? Karena aku fokus sama KKN, karena kan ketika KKN kita nggak boleh ini ya konsul ke dosen ya. Jadi Januari Februari itu aku fokus ke KKN. Setelah pulang KKN aku ngurusin syarat-syarat buat sidang, dan Maret itu aku bisa ujian skripsi. Sebenarnya aku bisa ujian lebih cepat di bulan Januari Februari kalau KKN ku bulan Juli, tapi karena KKN ku ditunda jadi bulan Januari, jadi aku ujiannya juga mundur 1 bulan. Jadi kalian harus luangin waktu minimal tuh 1 jam 2 jam lah sehari. 1 jam 2 jam 1 hari itu buat kalian yang baru nyusun skripsi di semester 7 ya. Tapi kalau udah nyusun skripsi di semester 6, mungkin kalian bisa luangin waktu lebih sedikit. Terus yang nomor 6 adalah cari tempat kesukaan kamu. Buat kamu yang suka situasi dan tempat yang kondusif, mungkin perpustakaan bisa jadi merupakan pilihan kamu buat ngerjain skripsi. Tapi kalau buat orang-orang yang suka nongkrong sambil ngerjain skripsi, bisa tuh di Starbucks atau di tempat-tempat kopi lainnya, di WGID, apa itu WGID yang di Telkom atau yang lain. Karena menurutku tempat itu benar-benar faktor yang bikin kalian fokus nih. 7. Komunikasikan ke dosen pembimbing. Jadi kalau kamu punya ide apapun tentang skripsi kamu, mulai dari penyusunan proposal sampai bab 4, bab 5, itu tolong didiskusikan dengan dosen dengan baik. Jangan sampai kalian kelewatan detil-detil kecil pun, seperti tata penulisan yang sedikit-sedikit titik koma, terus pembahasan yang harusnya analisisnya bisa lebih tapi kamu kurangi itu. Karena komunikasi dengan dosen itu penting banget buat bekal kamu untuk menuju ke ujian skripsi. Semakin sering kamu konsultasi ke dosen, biasanya kamu akan mengerti mana yang salah, mana yang benar, itu dengan cepat juga. Tapi kalau kamu 2 bulan sekali baru datang, 3 bulan sekali baru konsultasi, itu biasanya dosen juga akan memperlambat proses penyelesaian skripsi kamu. Yang terakhir, ini gak kalah penting ya, berdoa. Jadi setelah kalian berusaha sekuat tenaga, itu serahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena yang mengatur rezeki siapa? Tuhan Yang Maha Esa. Intinya diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa juga. Itu 8 tips dari aku yang buat ngerjain skripsi. Semoga ini kalian yang baru ngerjain atau yang sedang ngerjain, yang udah mau selesai, semoga cepat selesai skripsinya dan semoga cepat dapat kayak gini. Ini impian banget sih guys, ini impian mahasiswa banget ya, ijazah. Terima kasih yang udah nonton, yang belum subscribe silahkan subscribe, yang suka boleh kasih jempol, yang gak suka jangan kasih ini, ya terserah sih, terserah. Itu terus yang mau komen silahkan komen, yang mau nambahin tips buat lulus cepet bisa ditaruh di kolom komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel aku, jangan lupa terus pantengin channel aku ya. Nanti bakal ada video-video banyak, cover lagu, terus kayak gini-gini lah ya. Terima kasih.